Pada tahap ini, dilakukan proses pembakaran ampas tebu. Ampas tebu yang telah dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan dan dinyalakan di area pembakaran. Proses ini dilakukan secara perlahan agar ampas tebu terbakar sempurna hingga menjadi abu halus. Abu inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan tambahan dalam campuran pembuatan bata merah ramah lingkungan. Pada tahap ini, kami mengambil tanah merah sebanyak 12 kg sebagai bahan utama. Tanah ini nantinya akan dicampurkan dengan limbah ampas tebu dan sekam padi untuk pembuatan variasi bata merah ramah lingkungan. Sekam padi sebanyak 240 gram sebagai bahan campuran dalam pembuatan bata merah ramah lingkungan. Kemudian dilakukan penimbangan abu ampas tebu sebanyak 700 gram. Setelah semua bahan ditimbang, ketiganya kemudian dicampurkan dan diaduk menggunakan cangkul hingga tercampur merata. Setelah itu, campuran ditambahkan sedikit solar untuk membantu proses pengikatan, lalu diaduk kembali hingga homogen. Campuran kemudian diaduk kembali menggunakan tangan hingga benar-benar merata, lalu dimasukkan ke dalam cetakan bata merah. Setelah masuk ke dalam cetakan, permukaan bata dirapikan kembali untuk meratakan bagian yang belum sempurna. Setelah proses perapian selesai, cetakan kemudian dibalik secara perlahan untuk mengeluarkan bata yang sudah terbentuk. Memastikan bentuknya tetap utuh dan tidak rusak. Proses berikutnya adalah pembuatan batu bata merah dengan variasi campuran abu ampas tebu. Pada variasi ini, digunakan komposisi 12 kg tanah merah sebagai bahan utama, serta 1,3 kg abu ampas tebu sebagai bahan tambahan. Tanah merah kemudian dicampurkan langsung dengan abu ampas tebu yang telah melalui proses pembakaran dan penghalusan. Kedua bahan tersebut diaduk hingga merata untuk mendapatkan campuran yang homogen sebelum akhirnya diproses ke tahap pencetakan bata. Setelah seluruh bahan tercampur, adonan kemudian diuleni menggunakan tangan. Proses pengulenan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tekstur adonan menjadi lebih halus dan semua material tercampur merata. Setelah adonan dirasa cukup homogen, langkah selanjutnya adalah memasukkan campuran tersebut ke dalam cetakan bata. Adonan ditekan dan diratakan di dalam cetakan agar bentuk bata yang dihasilkan lebih rapi dan memiliki ukuran yang sesuai. Setelah adonan terisi dan diratakan dalam cetakan, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan bata dari cetakan. Cetakan diangkat dan dibalik secara perlahan agar bentuk bata tidak rusak. Setelah posisi cetakan stabil, bagian atas cetakan diketok perlahan menggunakan tangan atau alat bantu untuk membantu
bata terlepas dengan sempurna. Dengan cara ini, bata dapat keluar dalam kondisi utuh dan mempertahankan bentuk yang sesuai. Pada proses pembuatan bata merah konvensional, digunakan 12 kg tanah merah sebagai bahan utama. Tanah kemudian diadon menggunakan tangan hingga teksturnya merata dan siap dibentuk. Setelah adonan cukup homogen, campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan untuk membentuk bata merah dengan ukuran yang sesuai standar. Setelah proses pencetakan selesai, cetakan kemudian dibalik untuk mengeluarkan bata merah. Bagian cetakan diketok perlahan agar bata terlepas dengan mudah dan keluar dalam keadaan utuh. Sebelum masuk ke tahap pembakaran, bata merah terlebih dahulu melalui proses pengeringan atau penjemuran. Bata disusun rapi di bawah sinar matahari agar kadar airnya berkurang dan bata menjadi lebih kuat serta siap untuk dibakar. Proses pembakaran bata merah dilakukan dengan metode yang disederhanakan. Jika biasanya pembakaran dilakukan dalam tungku besar secara konvensional, pada penelitian ini, metode tersebut diadaptasi menjadi pembakaran. Langsung menggunakan kayu bakar, bata disusun rapi, lalu dibakar hingga matang secara merata. Metode ini dipilih untuk mensimulasikan proses pembakaran dengan sumber energi yang lebih terjangkau, namun tetap mampu menghasilkan kualitas pembakaran yang optimal. Pengujian kuat tekan bata merah dengan variasi abu ampas tebu pada umur 14 hari. Sampel bata yang telah melalui proses pengeringan dan pembakaran diuji menggunakan alat uji tekan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bata menahan beban. Hasil pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh penambahan abu ampas tebu terhadap kekuatan material bata merah. Selanjutnya, dilakukan pengujian kuat tekan bata merah dengan variasi campuran abu ampas tebu dan abu sekam padi pada umur 14 hari. Sampel bata yang telah melalui proses perawatan kemudian diuji menggunakan alat uji tekan untuk mengetahui kapasitas kekuatannya. Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kedua jenis abu tersebut terhadap peningkatan atau penurunan kekuatan bata merah pada usia 14 hari. Pengujian kuat tekan juga dilakukan pada bata merah variasi konvensional pada umur 14 hari. Sampel bata yang telah dikeringkan dan dibakar diuji
Diuji menggunakan alat uji tekan untuk mengetahui kemampuan bata menahan beban tanpa campuran bahan tambahan. Hasil pengujian ini menjadi acuan pembanding terhadap variasi bata yang menggunakan abu ampas tebu maupun abu sekam padi. Berikutnya adalah pengujian kuat tekan bata merah dengan variasi abu ampas tebu pada umur 7 hari. Sampel bata yang telah melalui proses pengeringan dan pembakaran diuji menggunakan alat uji tekan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bata menahan beban. Hasil pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh penambahan abu ampas tebu terhadap kekuatan material bata merah. Selanjutnya, dilakukan pengujian kuat tekan bata merah dengan variasi campuran abu ampas tebu dan abu sekam padi pada umur 7 hari. Sampel bata yang telah melalui proses perawatan kemudian diuji menggunakan alat uji tekan untuk mengetahui kapasitas kekuatannya. Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kedua jenis abu tersebut terhadap peningkatan atau penurunan kekuatan bata merah pada usia 7 hari.
pada bata merah variasi konvensional pada umur 7 hari. Sampel bata yang telah dikeringkan dan dibakar diuji menggunakan alat uji tekan untuk mengetahui kemampuan bata menahan beban tanpa campuran bahan tambahan. Hasil pengujian ini menjadi acuan pembanding terhadap variasi Untuk bata uji daya yang serap menggunakan air, abu ampas bata tebu terlebih dahulu maupun direndam abu selama selama 24 jam. Perendaman ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak air yang dapat diserap oleh bata, sehingga dapat diketahui kualitas dan ketahanannya terhadap kelembapan. Setelah proses perendaman selama 24 jam selesai, bata kemudian ditiriskan dan langsung ditimbang. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan berat akibat penyerapan air, sehingga diperoleh nilai daya serap air dari masing-masing sampel bata. Setelah proses perendaman selama 24 jam selesai, bata kemudian ditiriskan dan langsung ditimbang. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan berat akibat penyerapan air, sehingga diperoleh nilai daya serap air dari masing-masing sampel bata. Bata yang telah ditiriskan kemudian dipanggang menggunakan kompor selama 10 menit dengan suhu berkisar 100 hingga 110 derajat Celcius. Pemanggangan ini dilakukan sebagai pengganti oven yang sedang mengalami kendala, sehingga proses pengeringan tetap dapat berjalan dan data pengujian tetap dapat diperoleh dengan baik. Setelah bata benar-benar siap, dilakukan penimbangan akhir untuk mengetahui berat setelah proses pengeringan. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai daya serap air secara lebih akurat dan melihat kualitas masing-masing sampel bata.